Oke, kembali lagi GG. Kita kembali ke pertemuan ke-10 bagian kedua. Setelah di bagian pertama bercerita terkait sistem proyeksi Mercator, sekarang masih bicara terkait Mercator. Sekarang kita bicara ke aspek proyeksi Mercator seperti apa, dari ada koordinat, faktor skala, dan konvergensi grid. Kita mulai dari faktor skala terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa faktor skala simbolnya adalah K. Ingat, K ini adalah faktor skala, jangan menganggap K ini dengan sudut miring atau sebagainya, karena K adalah faktor skala. Di mana untuk Mercator nilai K adalah minimum adalah 1, dan maksimum adalah tak hingga. Artinya seperti apa? Ketika K sama dengan 1, artinya jarak di bidang proyeksi dengan jarak di bidang elipsoid itu sama. Ya. Di manakah nilai K sama dengan 1? Yaitu ada di ekuator. Kenapa di ekuator? Karena di ekuator merupakan persinggungan antara bidang elipsoid dengan bidang proyeksi dari Mercator sendiri. Ya. Karena di titik tempat singgungnya adalah tempat di mana distorsinya minimum. Di mana tidak ada distorsi, bahkan untuk di ekuator. Minimumnya adalah tidak ada distorsi. Kalau kita coba periksa, ketika di ekuator lintangnya adalah 0, ya, berarti cos 0 sama dengan 1. N, kalau diperhatikan lagi dari persamaan N hanya memerlukan lintang dan konstanta dari elipsoidnya, maka ketika dimasukkan lintangnya 0, maka nilai N-nya sama dengan A. Sehingga A dibagi A sama dengan 1. Ya, sehingga faktor skala dari ekuator benar adalah 1, tidak ada distorsi di ekuator, ya, atau di lintang 0. Itu kita berangkat dari faktor skala. Lalu selanjutnya kita bicara aspek yang kedua, yaitu koordinat Isting dan Norting. Oh ya, tunggu. Kalau untuk faktor skala, selain itu di atas 1 berarti ya. Nanti lintang 10, semakin lintangnya semakin mendekati kutub, semakin besar faktor skalanya. Kalau tidak percaya, silahkan diperiksa. Selanjutnya ke aspek yang kedua, yaitu mengenai koordinat. Jadi di sini ada koordinat Isting dan Norting ya. X dan Y sederhananya. Dasarnya untuk bagaimana mencari koordinat dari proyeksi Mercator jika diketahui lintang dan bujur. Idenya seperti itu. Selama ini sebelum ujian tengah semester kita bicara tentang lintang bujur, dan mungkin ada toposentrik. Tapi dari lintang bujur itu bagaimana mendapatkan nilai X. Nilai si koordinat Mercatornya. Atau kebalikannya, kita punya peta, ada koordinat Mercator X, Y-nya. Bagaimana? Berapa lintang bujurnya? Ya, jadi semua hal itu berkaitan di kuliah di geodesi geometrik ini. Jadi ya diharapkan setelah kuliah ini bisa antar koordinat, peta, lintang bujur, geosentrik, toposentrik itu sudah mengerti gitu ya. Jadi harapan dari kuliah ini. Oke, bagaimana cara mencari koordinat dari Mercator jika diketahui lintang bujur? Dasarnya adalah menggunakan integral dari meridian sentral. Ini lambda 0 adalah meridian sentral. Di bagian pertama sempat disinggung bahwa titik 0 sumbu X harus didefinisikan, seperti halnya titik 0 pada toposentrik harus didefinisikan. Nilai 0 sumbu X itu yang disebut dengan meridian sentral, nama lainnya. Jadi ketika kita bicara koordinat Mercator, meridian sentralnya harus jelas, sama halnya dengan toposentrik. Koordinat toposentriknya sekian dengan titik 0-nya di mana. Nah, ini juga sama, koordinat Mercator sekian dengan meridian sentralnya di mana. Jadi harus didefinisikan sampai ke meridiannya. Bisa dilihat di sini persamaannya hanya membutuhkan meridian sentral dan konstanta dari elipsoid ya. Meridian sentral diketahui, konstanta di elipsoid. Praktis untuk mencari nilai Isting atau nilai X dari proyeksi Mercator dari lintang bujur hanya memerlukan bujurnya saja, tidak memerlukan lintang. Jadi bujurnya berapa, dicarilah berapa nilai X-nya. Bisa dilihat kalau misalnya posisi bujurnya lebih besar dari meridian sentral, contoh meridian sentralnya 10 derajat, bujurnya 20 derajat, maka nilai X-nya akan bernilai positif. Itu yang bisa dilihat dari sini. Nah, bagaimana cara mencari bujur jika diketahui Isting atau koordinat X? Tinggal dibalik sebenarnya, ini persamaannya tidak ada masalah untuk bolak-baliknya ya. Jadi kalau mencari bujur berarti X-nya diketahui, tinggal dipindah ruas dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke koordinat Norting. Secara persamaan lebih sederhana lagi ya, secara konsep juga sama. Integral dari 0 sampai Q. Q itu tadi lintang isometrik.
Ini kenapa tidak ada bujur isometrik? Karena bujur isometrik dan geodetik itu sama ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini tidak dari lintang geodetik, tapi dari lintang isometrik, di mana Y sama dengan A dikali Q. Praktis untuk mencari Y, hanya memerlukan lintang isometrik. Untuk mencari Y dari lintang isometrik sangat sederhana. Ya. Yang rumit adalah mengubah dari lintang geodetik ke lintang isometrik. Itu cukup rumit, yang di bagian pertama sudah dijelaskan. Kalau lintang geodetika sekian, dicari dulu lintang isometriknya, dicari dulu koordinat Mercatornya, ya. Prosesnya begitu untuk mencari koordinat Mercator Y terutama ya. Kita harus lintang geodetik ya diubah ke isometrik, isometriknya diubah ke Y. Ya. Tanpa iterasi ya, untuk mencari lintang isometrik tanpa iterasi. Tapi kalau kebalikannya akan rumit. Contoh, diketahui koordinat Mercator, northingnya sekian. Berapa lintangnya? Langkahnya dalam mencari lintang isometriknya menggunakan persamaan ini, yang tinggal dibagi, berarti ya koordinat Mercator dibagi sumbu panjang dari elipsoid. Ketika sudah dapat Q atau lintang isometrik, mencari lintang geodetiknya yang cukup perlu usaha karena ada iterasi di dalamnya. Jadi idenya seperti itu. Maksud di sini ada kita punya koordinat Mercator, lalu berapa lintang bujur, atau kebalikannya bagaimana mengubah antara koordinat di Mercator dan di lintang bujur. Ingat ya, ketika kita bicara lintang bujur itu di koordinat geodetik ya, koordinat di elipsoid, tingginya tidak akan mempengaruhi hasil koordinat dari proyeksi, salah satunya Mercator. Jadi mau tingginya berapapun, selama lintang bujurnya sama, koordinat di proyeksinya akan sama. Ya, ini mohon diperhatikan lagi persamaannya, nanti di bagian akhir akan ada lagi ya. Di sini lihat persamaannya, X sama dengan A dikali lambda dikurang lambda 0, ini mohon untuk dihafal saat sangat bisa gitu ya. Y sama dengan A dikali Q. Ya kalau tidak dihafal tinggal kembali ke slide ini ya. Oke. Nah, dari satu slide tadi ya, hanya satu slide, dari konsep menghitung koordinat Mercator. Nah, coba sekarang kalian hitung koordinat Mercator dari Institut Teknologi Sumatera. Ya, kalian bisa mencari lintang bujurnya di Google, bisa dicari berapa lintang bujur di Institut Teknologi Sumatera. Ya, kalau mau lebih spesifik gedung mana silakan ya. Tapi ingat ya, tinggi itu tidak akan berpengaruh, berbeda dengan toposentrik. Ada yang bertanya bagaimana dengan tingginya, yang biasanya dinolkan saja kalau tidak diketahui. Kalau ini memang tingginya tidak akan dipakai, jadi hanya lintang dan bujur. Silakan hitung koordinat Mercator, bisa diisi di tautan yang tersedia atau isi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya aspek yang ketiga ya, dari kalau kita bicara sistem proyeksi, yaitu terkait distorsi atau perubahan pada Mercator. Dan distorsi yang terjadi di sini adalah distorsi selain distorsi bentuk, karena Mercator itu jenis proyeksinya konform, artinya bentuknya tidak berubah. Apakah iya begitu? Nah, ini kita akan membuktikan bahwa Mercator itu konform. Apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau tidak ya, di pertemuan minggu lalu. Ini salah satu manfaatnya persamaan Cauchy-Riemann. Jadi ketika kita sudah menemukan, kita sudah mengetahui persamaan untuk menghitung koordinat dari suatu sistem proyeksi dari lintang bujur, jika dimasukkan ke persamaan ini dan memenuhi, berarti sistem proyeksi tersebut adalah konform. Oke, makanya tadi saya minta kalian menghafal sedikit, mengingat ya. Apa persamaan dari X? X sama dengan A dikali lambda dikurang lambda 0 ya. A dikurang bujur dikurang lambda 0. Di mana jika keluarkannya dari dalam kurung, jadi A dikali lambda dikurang A kali lambda 0. Jika diturunkan terhadap lambda ya, ini konsep sederhana, lambda sebagai variabel yang diturunkan ya, sehingga A dikali lambda variabelnya hilang, tinggal tersisa konstanta. Jadi jika diturunkan akan menjadi A untuk yang sebelah kiri. Lalu yang Y apa persamaannya? A dikali Q, di mana Q adalah variabel yang akan diturunkan, sehingga akan tersisa konstanta pula dengan alasan yang sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi ruas ini bernilai A, ruas ini bernilai A sama dengan A. Jadi untuk persamaan yang pertama, persamaan pada sistem proyeksi Mercator memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Tapi itu belum cukup, karena persamaan yang kedua juga harus memenuhi. Oke, kita lihat ya. X sama dengan A dikali lambda dikurang A dikali lambda 0 ya. Apakah ada Q-nya? Tidak. Jadi ketika ada persamaan yang tidak ada Q-nya, maksudnya tidak ada
variabel yang akan diturunkan, berarti semua angka di persamaan tersebut adalah konstanta. Dimana kalau konstanta diturunkan akan menjadi 0. Ya. 0 ya, di sini 0. Untuk Y, apakah ada lambdanya? Tidak ada juga, dengan alasan yang sama ya, Y sama dengan A kali Q, tidak ada lambdanya, berarti sama dengan minus 0 ya. Minus 0 dan 0 sama, dan ini 0. Berarti, untuk sistem proyeksi Mercator, dua persamaan ini memenuhi, ya, dipenuhi maksudnya. Jadi, memang sistem proyeksi Mercator itu konform. Bagaimana buktinya? Bisa dibuktikan dengan persamaan ini, ya. Nah, selanjutnya distorsi. Di sini ada konvergensi. Distorsi yang lain adalah tidak ada distorsi sudut ya kan, karena konvergensi gridnya sama dengan 0. Ya. Ingat konvergensi grid itu adalah utara peta dengan utara sebenarnya. Jadi kalau kita lihat peta Mercator, ya utara peta itu utara sebenarnya, tidak ada distorsi untuk sudutnya. Tapi jarak dan luas itu berubah ya. Di mana di ekuator itu sama dengan 1, di kutub sama dengan tahingga. Ya. Nah, tapi maksudnya satu ini kan berarti tidak ada distorsi, tapi itu harus pas panjang ekuator, ya. Ya, kalau misalnya relatif dekat di ekuator di Sumatera Barat itu ya, ada distorsi tapi minimum sekali. Jadi mungkin jarak di sistem proyeksinya itu, proyeksi Mercator, akan mendekati dengan proyeksi di elipsoid. Tapi jangan main-main jika ingin mengukur jarak di, contoh di Inggris gitu ya, di lintang-lintang utara atau lintang selatan di Afrika Selatan seperti itu pasti akan besar kalau ingin hitung jarak di sana ya. Jadi memang karena faktor skala di ekuator sama dengan 1, proyeksi Mercator ini baik sekali untuk daerah ekuator ya. Ini sedang sebenarnya ini bisa dibuat kajian ya, sudah ada yang melakukan, karena selama ini untuk peta RBI rupa bumi Indonesia sendiri tidak menggunakan Mercator, menggunakan UTM ya, yang akan dibahas minggu depan, di mana UTM itu kelemahannya ada zona-zona sehingga tidak menjadi satu peta, sedangkan Mercator ini menjadi satu peta. Nah, lalu meridian dan paralel berpotongan tegak lurus, yang artinya tidak berubah bentuk. Ya, maksudnya tidak berubah bentuk, karena di bumi sesungguhnya juga garis meridian dan garis paralel itu tegak lurus. Nah, kita lihat nanti yang selanjutnya, mungkin di pertemuan sebelumnya, bagaimana sih kalau berubah bentuk itu, kan di bumi elipsoid itu meridian dan paralel itu tegak lurus. Kalau misalnya di petanya meridian dan paralelnya tidak tegak lurus, berarti itu berubah bentuk alias tidak konform ya. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, ini ada pembahasannya sebelumnya belum dibahas, tapi bisa digunakan informasi dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan ini. Buktikan konvergensi grid di Mercator adalah 0. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Silahkan cek di pertemuan sebelumnya, ada konvergensi grid itu ada persamaannya seperti faktor skala dan tadi ada persamaan Cauchy-Riemann. Kita sudah mengetahui bagaimana menghitung koordinat Mercator, lalu tinggal dimasukkan dan apakah hasilnya 0 atau tidak, silahkan dibuktikan, bisa diisi di tautan yang tersedia atau di kolom komentar di bawah. Yaitu sekian dari pertemuan 10. Nah, nanti di pertemuan ke-11 kita akan membahas sistem proyeksi yang lain yang digunakan di Indonesia. Masih secara umum adalah TM ya, bukan UTM ya, masih TM, Transverse Mercator. Oke? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi